Halo, salam sejahtera buat kita semuanya ya. Untuk anak-anak kelas 9, hari ini pelajaran seni budaya. Untuk materinya yaitu menyanyi secara vokal grup. Oke guys, sebaiknya kalian siapkan buku tulis, alat tulis, dan fokuslah untuk mengikuti pelajaran seni budaya dengan sungguh-sungguh ya. Nah, vokal grup berbeda dengan menyanyi solo atau tunggal. Kalau vokal grup, aransemen vokal bebas, mementingkan keselarasan nada, dan membawakan lagunya itu lebih ekspresif. Nah, apa saja sih ciri-ciri vokal grup? Yang pertama, terdiri dari 3-10 orang penyanyi. Lagunya dibawakan lebih ekspresif, aransemennya bebas. Improvisasinya lebih dominan, dan yang terakhir dapat diiringi musik atau tidak diiringi. Aransemen yaitu bentuk ciptaan yang berhubungan dengan penulisan musik berupa lagu atau penataan instrumennya, sedangkan aransemen vokal, penataan atau susunan lagu yang akan dinyanyikan. Lagu tersebut bisa dinyanyikan 1 suara, 2 suara, 3 suara, dan seterusnya. Nah, orang yang membuat aransemen disebut arranger atau pengaransemen. 3 unsur musik yang harus diperhatikan dalam membuat aransemen yaitu yang pertama ritme dan pola ritme, 2 melodi, 3 harmoni. Selanjutnya kita harus paham langkah-langkah dalam membuat aransemen. Yang pertama tahu wilayah suara manusia, 2 menyusun aransemen vokal, 3 tahu warna register suara manusia, dan yang keempat menampilkan hasil aransemen. Itu tadi ya, dan langkah yang ini harus kalian pahami. Nah, mari kita mengenal berbagai ornamen musik. Yang pertama, trill. Yang kedua, morden. Yang ketiga, turn atau gruppetto. Yang keempat, appoggiatura. Yang kelima, acciaccatura. Yang keenam, cadenza. Kita akan membahas pengertian dari beberapa jenis ornamen yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, yang pertama, trill adalah pergantian yang cepat antara not dasar dan 1 not di atas. Ada perbedaan jika pada musik lama, trill dimainkan dengan memulai not di atas not yang mendapat tanda trill. Kalau pada musik modern, trill ini biasanya dimainkan dengan memulai pada not yang mendapat tanda trill. Nah, ini adalah contoh cara memainkan trill. Morden terdiri atas not dasar dengan not di atas atau not di bawah dan not dasar lagi. Jadi 2 not permulaan dimainkan secepat mungkin, biasanya dengan not seper32. Dan kecepatan memainkan morden sama seperti dengan trill. Ada 2 macam yaitu morden langsung dan morden inversi. Kecepatannya juga bervariasi sesuai dengan tempo lagu yang dimainkan. Nah, berikut ini adalah contoh cara memainkan morden. Turn atau gruppetto terdiri atas not dasar, not di atas not dasar, dan not di bawahnya. Not di atas not dasar biasanya adalah not dalam rangkaian tangga nada. Cara memainkannya sebagai berikut. Appoggiatura pada hakikatnya adalah not dasar, jadi ini muncul dalam bentuk not yang bentuknya lebih kecil dari not dasar dan umumnya mendapat sebuah aksen. Nilai not appoggiatura nilainya adalah separuh dari not dasar. Ini adalah contoh cara memainkan appoggiatura. Acciaccatura ditulis seperti appoggiatura, tetapi ini diberi tambahan garis kecil menyilang pada tangkai notnya. Biasanya ini akan dimainkan cepat, not seper32. Berikut ini adalah cara memainkan acciaccatura. Cadenza adalah bagian karya musik yang disusun secara ornamental atau penuh dengan hiasan yang gemilang. Kadensa ini biasanya muncul pada bagian akhir komposisi atau mendekati akhir komposisi. Jadi kadensa adalah bagian improvisasi bebas
dan memberi kesempatan kepada pemain untuk menunjukkan serta memperdengarkan teknik yang dimiliki. Berikut ini adalah cara memainkan cadenza pada piano concerto nomor 15 in B flat mayor K450 karya Amadeus Mozart. Bagaimana sih mengembangkan ornamentasi lagu populer secara vokal group? Yuk kita lihat tahapan aransemen atau mengubah lagu dalam sajian vokal group. Yang pertama, kita membuat intro. Apa itu intro? Intro merupakan melodi awal yang dinyanyikan sebelum masuk lagu inti. Ini dibuat supaya memberi kesan menarik dan lain dari lagu aslinya. Yang penting, melodi masih sesuai akordnya yang lagu inti. 2, yaitu pembagian tugas untuk variasi perbedaan suara. Bisa dengan kontrapung, 3 suara, 4 suara, sesuai dengan kemauan dan kemampuan kita. Setelah melakukan 2 tahapan tadi, yang ketiga yaitu improvisasi. Dalam vokal group, ini harus direncanakan, supaya tidak diulang-ulang dan tidak bersamaan antar penyanyi. Nah, selanjutnya, bagian keempat, yaitu akhir lagu atau ending. Tahapan ini merupakan ajang kreativitas dari personel vokal group atau arranger vokal. Mari kita mengenal trinada akord. Akord tingkat 1, Do, Mi, Sol. Ini disebut akord mayor. Akord tingkat 2, Re, Fa, La. Ini disebut akord minor. Akord tingkat 3, Mi, Sol, Si. Ini disebut akord minor. Akord tingkat 4, Fa, La, Do. Ini disebut akord mayor. Akord tingkat 5, Sol, Si, Re. Ini disebut akord mayor. Akord tingkat 6, La, Do, Mi. Ini disebut akord minor. Akord tingkat 7, Si, Re, Fa. Ini disebut akord diminis. Demikian pelajaran seni budaya mengenai menyanyikan lagu secara vokal group. Jika video ini bermanfaat buat kalian, jangan lupa klik tombol like dan subscribe untuk mendapatkan materi pelajaran selanjutnya. Thank you guys. See you.